teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast Bela Negara bersama saya Vanisha. Gimana nih hari ini kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, hari ini aku ditemani sama teman-temanku, ada Claudio, Amelia, Alfredo, Stanley, Angel, dan Nanda. Hari ini kita bakal bincang-bincang singkat mengenai upaya bela negara pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di Indonesia. Nah, sekarang kan lagi pandemi nih. Terus kita lagi di rumah aja kan. Nah, aku mau nanya, gimana sih kondisi terkini di kota kalian masing-masing selama pandemi ini? Kita mulai dari Claudio dulu. Ya, kalau untuk kondisi di daerah saya yaitu Langgur, Maluku Tenggara, selama pandemi itu di tempat-tempat seperti pusat pembelajaran sudah menerapkan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan pemerintah, yaitu seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan mengecek suhu tubuh sebelum masuk. Nah, terus kalau di daerah saya sendiri itu sudah masuk zona merah. Nah, hal itu tuh menurut saya penyebab utamanya karena di daerah saya itu masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dan pemahaman diri dari masyarakat. Nah, kalau untuk penyaluran vaksin sendiri, di tempat saya sudah cukup merata. Di sini sudah sampai vaksin tahap kedua, tapi masih banyak masyarakat yang belum vaksin juga karena hoaks yang beredar mengenai efek samping dari penggunaan vaksin. Oke, jadi di Langgur tuh banyak yang kemakan hoaks, gitu ya? Ya, benar. Oke, nah selanjutnya Amelia, gimana nih kondisi kotamu selama pandemi ini? Nah, kalau di kotaku itu, Kota Makassar, situasinya udah mulai membaik. Terus angka kesembuhannya juga sudah mulai tinggi. Nah, itu dikarenakan di kotaku banyak yayasan-yayasan swasta. Yayasan-yayasan itu mereka membantu masyarakat agar penyebaran vaksin gratis itu semakin banyak. Jadi rata-rata masyarakat di sini sudah melakukan vaksinasi yang kedua. Terus saat ini juga sebagian sekolah di Makassar sudah mulai pembelajaran tatap muka, namun tetap mematuhi protokol kesehatan seperti pakai masker, terus cuci tangan sebelum masuk. Gitu-gitu sih di kotaku. Oke, jadi di Makassar sudah menaati protokol kesehatan gitu ya? Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Menurut kalian, apakah upaya yang dilakukan pemerintah itu sudah efektif di kota kalian atau tidak? Kita mulai dari Alfredo dulu. Gimana pendapatmu? Ya, kalau menurutku apa yang dilakukan pemerintah, khususnya di tempat saya yaitu di Surabaya, sudah efektif ya dalam menangani COVID ini. Meskipun banyak pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Seperti pada waktu PPKM diberlakukan, banyak yang menentang hal tersebut. Meski demikian, PPKM terbukti efektif dalam menurunkan laju penyebaran COVID di Indonesia. Selain PPKM juga penurunan COVID di Indonesia dan khususnya di Surabaya juga didukung oleh program vaksinasi pemerintah. Protokol kesehatan yang terus diterapkan, yakni memakai masker dan menjaga jarak, juga memberikan dampak positif dalam menekan laju penyebaran COVID-19 di Surabaya. Begitu sih. Oke, jadi di Surabaya sudah efektif gitu ya, Fredo? Ya, menurutku seperti itu. Ya, oke. Selanjutnya kita ke Stanley. Gimana pendapatmu nih? Apakah sudah efektif atau tidak? Ya, jadi pendapat saya itu yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah efektif. Tepatnya saya lagi di Kota Kupang dan saya bisa menilai semua itu tergantung pribadi masing-masing dengan cara pandangnya. Apakah mau mengikuti protokol kesehatan atau mengabaikan prokes. Contohnya orang yang sudah atau belum divaksin itu sebenarnya sama saja. Jika sudah divaksin tidak menjalani prokes dengan ketat, maka dia kemungkinan bisa terpapar COVID. Jadi berpikir jangan hanya mau bersenang-senang, tetapi keluargamu yang di rumah yang sebenarnya sehat-sehat, yang akhirnya terpapar COVID dari kita sendiri. Jadi pendapat saya, pemerintah bisa memberikan tugas kepada kepolisian untuk menindak dan selalu mengingatkan siapa saja yang tidak mematuhi prokes. Contohnya menilang bagi pengendara melalui CCTV untuk melacak siapa saja yang tidak menggunakan masker ataupun di tempat umum agar ditetapkan aturan mencuci tangan
jaga jarak supaya COVID ini cepat selesai. Oke, benar-benar setuju nih. Menilang ya orang yang melanggar pelanggaran COVID-19. Ya, betul. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Kita kan sebagai generasi muda, nah upaya apa saja sih yang sudah kita lakukan dalam hal membantu pemerintah untuk penanganan COVID-19 ini? Kita mulai dari Angel, gimana nih? Upaya apa yang udah kita lakukan? Ya, jadi menurut saya kita sebagai generasi muda ada banyak upaya yang dapat kita lakukan. Yang pertama, seperti dengan rajin menjaga kebersihan lingkungan dan diri kita, terutama menjaga kebersihan di rumah kita sendiri. Karena dengan menjaga kebersihan, kita dapat terhindar dari kuman-kuman dan juga kesehatan tubuh kita tetap terjaga. Lalu berikutnya dengan rajin mengonsumsi vitamin atau suplemen seperti vitamin C, Imbus, dan sebagainya. Dan yang paling penting, kita harus selalu taat dengan protokol kesehatan seperti dengan memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Dengan begitu, kita secara tidak langsung sudah membantu pemerintah dalam menangani COVID-19 dan juga kita sudah merawat kesehatan tubuh kita. Oke, benar. Jadi kita harus mulai dari rumah sendiri dulu ya, buat menjaga kesehatan. Oke, selanjutnya Nanda nih, gimana pendapatmu? Apa upaya yang sudah kita lakukan sebagai generasi muda? Kalau dari saya mungkin kurang lebih hampir sama ya seperti Angel. Kita sebagai generasi muda harus tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Terus juga jangan berkerumunan di tempat ramai. Selalu membersihkan diri, minimal mencuci tangan setelah melakukan berbagai aktivitas terutama di luar rumah. Dan juga jangan lupa mengikuti program vaksinasi yang sudah disediakan oleh pemerintah sebagai upaya kita dalam melakukan pemutusan rantai penyebaran COVID-19 ini. Oke, setuju. Nah, itulah pertanyaan terakhir. Nah, setelah mendengar jawaban dari teman-teman semua, aku mau ngajak nih, sebagai generasi muda dan masyarakat, kita harus sadar bahwa masa depan negara itu ada di tangan kita. Nah, oleh karena itu, kita harus selalu menaati protokol kesehatan seperti yang dibilang oleh teman-teman, dan juga mengikuti semua anjuran yang diberikan oleh pemerintah seperti mengikuti vaksinasi. Nah, dengan melakukan itu, kita juga melakukan upaya pemutusan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung di podcast Bela Negara ini. Semoga ajakan yang tadi teman-teman bilang dan juga yang aku bilang dapat diikuti oleh seluruh teman-teman yang nonton podcast ini sampai akhir. Nah, tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih sudah nonton. Salam sehat. Dadah.